Hai guys, welcome back di YouTube channel Siriosin. Nah, kali ini aku akan coba membahas ukuran-ukuran akrilik yang umumnya dipakai untuk membuat bunga. Apapun jenis bunga akrilik itu otomatis akan mengambil yang namanya berbagai ukuran. Nah, adapun ukuran-ukuran atau yang umumnya dipakai itu seperti apa akan kita bahas di video kali ini. Namun, ada baiknya teman-teman bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan berbagai ini. Oke, aku coba spill satu-satu. Jadi ini namanya tetesan. Nah, dia bentuknya seperti tetesan. Dan ini warnanya banyak banget teman-teman ya. Nah, ini bisa jadi bahan bros, tapi bukan untuk yang kayak gelang yang berwarna yang bling-bling tuh bukan ya, tapi ini lebih ke bunga, kemudian seperti aksesoris yang biasanya kalau misalnya untuk wadah minum, wadah tisu. Nah, kurang lebih yang ini. Dan ini ada temennya putik yang ini. Nah, yang ini ada tipe bening, ada tipe daf kayak ini. Kalau ini yang punya aku tipe daf. Apa sih bedanya tipe bening dengan tipe daf? Kalau bening tuh kayak gini teman-teman. Nah, ini tipe bening. Biasanya harganya ini lebih murah dibandingkan yang daf. Dia lebih mengkilat. Tuh. Dia kayak ini. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai ini untuk apa sih kegunaannya? Yang ini teman-teman, ini biasanya kita pakai untuk petik kecil-kecil. Jadi kurang lebih implementasinya kayak ini. Nah, ini yang biasa kita pakai di rangkaian bunga yang di dekat batang. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, nah ya, jadi misalnya ini batangnya, nanti dia melingkar seperti ini. Tuh, jadi bunganya kelihatan lebih ramai dengan ada putik-putik ini. Tapi kalau misalnya nggak mau putik-putik ini, teman-teman bisa ganti pakai yang ini. Tergantung dengan bunga yang teman-teman pakai seperti apa. Nah, kemudian ada nggak sih alternatif lain untuk pengganti putik bunga ini? Misalnya terlalu kecil, aku sukanya yang lebih besar. Aku rekomen yang ini teman-teman. Nah, ini cukup satu aja, dia udah terlihat besar. Atau kalau misalnya mau yang ukuran sedang, yang ini tuh. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang mana. Yang ini boleh. Ini sama ya, namanya putik semua, bunga kecil. Boleh, ini juga bisa jadi bahan bunga. Kemudian, nah untuk kelopak ini namanya kelopak atau corong. Kadang-kadang orang bilang juga ini corong. Corong ini banyak macamnya teman-teman ya. Mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kalau yang kecil-kecil banget tuh yang ini. Ini yang kecil. Oke. Yang sedang yang umumnya dipakai orang yang ini. Nah, ini yang biasa dipakai orang. Nah, ini biasanya muatnya satu corong. Corong ini biasanya muat untuk satu ini. Tuh, besinya cuma satu. Oke. Tapi kalau misalnya bunganya yang besar kayak bunga ester atau yang berat ya, biasanya teman-teman pakai yang ini. Teman-teman lihat corongnya ini lubangnya besar. Jadi kalau misalnya bunganya besar, dia akan sangat menopang. Dan ini kita bisa masukin 2 atau 3 batang. Sehingga batang ini bisa menopang bunganya. Tuh, 3 bisa menopang bunga. Jadi tulangnya tuh kuat untuk gagang bunganya, sehingga kalau misalnya dia bunganya kayak bunga ester gini, bunganya di atas, dia kuat, jadi kita pegangnya juga mantap. Jadi dia nggak ke kiri nggak ke kanan, karena kalau bunganya lebih besar, batangnya kecil, biasanya dia akan elastis kayak ini, karena ini elastis.
Jadi kalau misalnya buka bunga tulip yang enteng-enteng, cukup pakai yang ini aja, yang satu aja cukup. Oke, tapi kalau misalnya bunganya kecil, teman-teman bisa pakai yang ini. Misalnya untuk anaknya ya, misalnya untuk butik yang di sini, misalnya di atasnya sudah ada bunga, untuk yang di bagian bawahnya tuh boleh pakai yang ini. Nah, untuk daun sendiri ini ada ukuran yang besarnya juga, ada ukuran yang sedang, tapi umumnya orang pakai yang ini, yang tipis. Kenapa? Kalau tipis itu harganya lebih menjangkau, sehingga teman-teman kalau misalnya jual tidak begitu makan bahan, karena bahan-bahan akrilik kayak gini teman-teman harganya itu memang relatif sama, tapi akan mempengaruhi dari timbangan. Jadi kalau misalnya bahannya berat, maka harganya bukan masalah harga ya, kalau misalnya barangnya berat, pas kita ngerangkai bunganya dikit dapatnya, karena akriliknya berat gitu loh. Sedangkan bahan bunga itu kan banyak. Jadi kayak misalnya yang ini nih, ini harganya biasanya kalau orang jualan di Palembang ini satuan ya, satunya itu bisa 2.500 3.500, karena kalau misalnya satu onnya itu biasanya dapat dua tuh, bisa dapat dua. Tapi kalau misalnya yang kayak ini ringan, nah ini bisa satu on. Jadi kalau misalnya ini harganya sekitar 15.000 atau 20.000 ya satu onnya, aku lupa. Dan ini dapat banyak teman-teman. Tapi kalau yang ini satu onnya tuh bisa dapat 3 atau 4 gitu loh. Dan ini lebih mahal, makanya orang lebih jual ini prepare satuan. Nah, kalau untuk ukuran yang ini aku lebih rekomen teman-teman belinya satuan, karena ini kan harganya mahal dan berat teman-temannya. Jadi pada saat dia reject, misalnya kadang-kadang kan di sini kan ada cacat, kita nggak bisa pakai itu, sehingga lebih baik belinya satuan. Nah, untuk untuk ini bisa dijadiin bahan bros, bisa juga dijadiin bahan untuk kotak tisu, bukan kotak, wadah aqua, salah satunya ini ya. Kemudian ada juga model daun pepaya. Nah, ini juga, jadi kalau untuk daun aku rekomendasiin yang tipis-tipis kayak ini teman-teman. Jadi tidak begitu makan modal untuk barang dijual lagi, sehingga kita merangkainya nggak gitu capek, tapi dapat duit juga gitu loh. Oke teman-teman, kurang lebih bahan-bahannya yang ini yang aku spill, yang umumnya dipakai untuk ngerangkai bunga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.